Selamat pagi para Dewan Juri yang terhormat dan juga panitia Megamik 2021. Perkenalkan, kami dari tim Permata. Hari ini kami akan menjelaskan bisnis plan kami yang berjudul Keliling, Empowering Local Culture. Ini ada line up dari tim Permata, ada saya sendiri Muhammad Rehan, ada teman saya Ibrahim Abdul Ghani dan juga Tubagus Yasser atau yang dipanggil Yayas. Hari ini kami akan menjelaskan dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan proyeksi finansial. Untuk latar belakang sendiri, saat ini UMKM merupakan salah satu penyumbang pendapatan domestik bruto terbesar di Indonesia. Dari 62 juta UMKM yang ada, 40% diantaranya merupakan pedagang kaki lima. Dari Badan Pusat Statistik juga menjelaskan pembagian PKL ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada usaha kaki lima, pedagang keliling, dan juga usaha dalam rumah tempat tinggal. Dan di sini kami mengangkat pedagang keliling. Kenapa? Saat ini transformasi bisnis ke arah digital menyusahkan para pedagang keliling ini. Karena sekarang sudah ada layanan pemesanan dan pengantaran. Ada juga layanan pengambilan drive-thru. Ada juga layanan antar makanan ojek online sehingga kedepannya pedagang keliling akan semakin tertinggal. Setelah dilakukan riset ke lingkungan sekitar, mengapa sih pedagang keliling masih belum mau beradaptasi dengan transformasi digital? Sangat beragam jawabannya. Mulai dari pertama tidak memiliki smartphone. Yang saya riset itu masih banyak yang memakai smartphone kotak seperti itu, yang Nokia yang kecil seperti itu. Yang kedua tidak paham teknologi. Yang ketiga terdapat oknum yang memasang harga mahal untuk memasukkan bisnis ke dalam aplikasi seperti calo seperti itu, dan juga banyak dari mereka yang belum memiliki NPWP. Dari bisnis yang kami rencanakan, yaitu keliling, kami merancang beberapa value proposition yang kami bagi untuk 3 segmen konsumen. Yang pertama untuk konsumennya itu sendiri, yaitu masyarakat, yang kedua UMKM kuliner, dan yang ketiga masyarakat luas atau penduduk pada umumnya. Untuk konsumen ini ada 6 value proposition. Yang pertama ini pelanggan dapat mengetahui lokasi pedagang dari fitur yang kami sediakan. Lalu pelanggan dapat mengetahui sisa stok persediaan dari pedagang tersebut. Lalu pelanggan dapat memesan makanan via online, jadi nanti ketika pedagang kelilingnya datang melewati rumah kita, maka makanan kita sudah jadi gitu, kita tinggal mengambil. Lalu tidak terdapat ongkos kirim karena memang ya pedagang kelilingnya memang pasti melewati situ, dipesan ataupun tidak. Lalu kebersihannya lebih terjamin dibandingkan pedagang keliling pada umumnya. Kemudian banyaknya pilihan sistem pembayaran, jadi tidak hanya cash tapi juga bisa menggunakan e-wallet atau e-money. Lalu untuk pihak UMKM kuliner, adanya keliling ini dapat membantu mereka dalam memperluas pasar ke bagian-bagian yang mereka mungkin tidak terpikirkan untuk berjual di daerah tersebut. Lalu juga membuat UMKM sehingga lebih terjangkau oleh konsumen. Dan yang terakhir yaitu masyarakat. Karena sistemnya pedagang keliling, maka tentu kami membutuhkan banyak pekerja-pekerja untuk menjaga gerobak-gerobak untuk mengedarkan sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru yang sangat banyak. Baik, selanjutnya akan jelaskan analisis SWOT dari bisnis keliling. Yang pertama adalah kekuatan kami memiliki UI UX yang mudah digunakan, lalu quality control terhadap makanan-makanan kami sehingga rasa dan keamanan dan kehigienisannya dapat kami jamin. Lalu ada aplikasi yang dilengkapi dengan fitur tracking dan itu menjadikan customer bisa mengetahui posisi pedagang keliling dan juga stok makanan yang ada. Lalu dari sisi kelemahan, beberapa mitra calon pedagang kami masih memerlukan pelatihan untuk menggunakan teknologi terutama smartphone. Lalu coverage area kami masih sedikit dan maka kami akan melakukan ekspansi bisnis. Lalu juga ada beberapa daerah yang kurang familiar terhadap pedagang keliling. Lalu kelemahan terakhir adalah makanan kami, pilihannya menunya baru sedikit, mungkin baru 5 menu. Lalu dari sisi peluang kami yang pertama adalah belum adanya aplikasi sejenis. Lalu kedua, biaya delivery existing yang cukup tinggi dari pesaing dan juga harga makanan di pesaing itu karena fitur delivery-nya itu harga makanannya maka di markup sedikit dan menjadi agak lebih mahal. Lalu penetrasi internet di Indonesia sudah cukup tinggi maka pengguna internet itu cukup banyak. Dan yang terakhir adalah pedagang keliling selalu memiliki keunggulan tersendiri bagi masyarakat, seperti misal jika kita ingin memesan semangkuk bakso, jika di pedagang keliling mungkin kita dapat kustomisasi lebih mudah. Customer ingin nambah kuah mungkin, ingin nambah bawang goreng atau ingin nambah saus daun kecapnya akan lebih mudah. Lalu dari sisi ancaman yaitu promo dan diskon dari pesaing yang kadang-kadang itu gede-gedean walaupun tidak sering, tapi gede-gedean dan bisa menjadikan harga makanan sangat murah dan makanan kami kalah murah. Lalu dari regulator dan tokoh masyarakat sekitar yang mungkin akan mempersulit perizinan kami. Selain itu kami juga melakukan beberapa analisis kompetitor pada gambaran bisnis kepada 3 perusahaan yang memiliki model bisnis yang mirip dengan kami. Yang pertama itu Mantap. Mantap ini sebuah startup asal Indonesia yang membantu pedagang keliling tapi terkhusus untuk Starling atau Starbucks keliling gitu, pedagang kopi yang keliling. Nah, kekurangan mereka adalah mereka cuma menjual di kopi sedangkan kami cukup diverse gitu menunya, itu ada nasi goreng, bubur, ketoprak dan lain sebagainya.
Lalu yang kedua ada GoFood. Nah, GoFood ini kelebihan mereka adalah sudah terkenal sehingga banyak sekali restoran atau merchant yang mereka naungi. Nah, tapi kekurangannya mereka ini ada ongkos kirim dan juga harganya terkadang lebih mahal dibandingkan harga aslinya. Nah, sedangkan kalau di keliling ini harganya relatif lebih murah dan tidak ada ongkos kirim. Dan yang Hungry ini mirip seperti GoFood, mereka ada ongkos kirimnya juga, namun perbedaannya juga ada pada menunya. Kalau Hungry ini menunya lebih modern, sedangkan keliling ini menunya lokal atau lebih rumahan. Nah, dari ketiga analisis kompetitor tersebut diketahui bahwa belum ada nih bisnis layanan kuliner yang memberikan manfaat baik bagi pihak UMKM maupun pihak konsumen atau pelanggannya. Nah, karena belum adanya hal tersebut, maka dari ini Keliling hadir dengan visi jangka panjang kami, yaitu to empower local street food and micro enterprises to spread their impact into society. Nah, untuk mencapai visi tersebut, kami memiliki 5 misi jangka panjang. Yang pertama, menyediakan layanan pemesanan dan peletakan pedagang keliling yang dapat diandalkan. Yang kedua, mengumpulkan, mengelola, mendukung, dan mengiklankan pedagang keliling dan UMKM sekitar untuk dapat melakukan ekspansi bisnis. Yang ketiga, memaksimalkan potensi industri kuliner di Indonesia sehingga pedagang keliling tidak kalah saing nih dengan berbagai restoran yang dapat dipesan secara online. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan hidup pedagang keliling dan membuka lapangan pekerjaan baru. Yang kelima, melakukan transformasi bisnis digital sehingga percepatan teknologi di masyarakatan lebih cepat dan juga inklusif. Selain visi misi tersebut, keliling juga mempunyai 5 value yang kami tanamkan. Yang pertama, empower. Kami memberdayakan masyarakat-masyarakatan yang UMKM dan juga pedagang keliling sekitar untuk dapat melakukan ekspansi bisnis ke berbagai wilayah di Indonesia maupun di kota. Yang kedua, sustain. Kami ingin pedagang keliling ini tidak mati oleh adanya transformasi digital. Dengan adanya digitalisasi, harusnya pedagang keliling ini bisa menjadi peluang buat bisa melakukan ekspansi bisnis dan juga meningkatkan revenue ke depannya. Yang ketiga, connect. Kami dari keliling ingin menghubungkan para pedagang keliling dan juga UMKM kecil sekitar untuk dapat melakukan ekspansi bisnis dan juga menghubungkan mereka dengan customer yang ada di perumahan atau di komplek. Seperti itu. Yang keempat ada growth. Kami ingin UMKM dan juga pedagang keliling itu tumbuh sehingga dari data yang sudah kami sebutkan tadi, PDB Indonesia, pendapatan domestik bruto Indonesia bisa lebih tinggi lagi ke depannya. Yang kelima, local culture. Yang kami angkat di sini adalah makanan-makanan yang sesuai budaya lokal, kayak ketoprak, sate ayam, sate Madura, seperti itu. Jadi kami sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, seperti itu. Lalu itu adalah analisis pasar dari bisnis kami menggunakan framework STP. Yang pertama adalah segmenting dari sisi demografi, kami bagi masyarakat kepada kelas menengah ke atas dan kelas menengah ke bawah. Lalu psikografis, kami memilih variabel preferensi dalam kepraktisan dan kepedulian konsumen terhadap kualitas makanan. Lalu dari sisi geografi, kami membaginya di kota besar dan kota kecil. Lalu dari targeting, kami setelah kami melakukan segmenting, beberapa segmen yang telah kami bagi, kami melakukan targeting terhadap segmen-segmen tersebut, maka dipilihlah segmen masyarakat yang tinggal pada permukiman yang belum terjamah pedagang keliling. Permukiman ini biasanya adalah permukiman dari masyarakat menengah ke atas yang tinggalnya di komplek-komplek yang eksklusif. Lalu ada masyarakat yang peduli dengan kualitas makanan dan masyarakat yang ingin kemudahan dan kepraktisan dalam mendapatkan makanan. Lalu untuk bisnis to bisnisnya, kami menargetkan UMKM kuliner yang ingin memperbesar pasarnya dan ingin lebih dekat terhadap pelanggan. Yang terakhir adalah positioning. Kami selain menjadi penyedia produk dan jasa makanan, kami juga memposisikan keliling sebagai brand yang mengangkat derajat pedagang keliling ke taraf yang lebih tinggi. Lalu setelah kami mengetahui target pasar kami melakukan market sizing untuk mengetahui berapa jumlah pasar kami. Yang pertama, kami menggunakan data-data penduduk seperti di kota Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Tangerang Selatan. Maka dari data-data tersebut kami dapatkan untuk pada 5 tahun kelima kami mendapatkan sekitar 1,1 juta jiwa pelanggan kami. Setelah market sizing, keliling juga tidak hanya merupakan perusahaan yang mengincar keuntungan semata. Kami sangat mementingkan aspek sosial dan juga lingkungan. Yang pertama, kami membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Kami juga memudahkan mitra UMKM dalam memperluas pasarnya. Ketiga, meningkatkan kembali minat masyarakat akan kuliner khas Indonesia. Yang keempat, dari aspek lingkungan, kami ingin mengurangi penggunaan plastik dalam
pembelian makanan. Seperti kita tahu sekarang ojek online atau seperti itu sangat menggunakan plastik. Dengan adanya pedagang keliling, kami bisa mengurangi dampak polusi plastik tersebut dengan langsung memberikan piring kita dari rumah masing-masing ke pedagang keliling lalu diambil lagi, seperti itu konsep pedagang keliling pada umumnya. Yang terakhir yaitu dari dampak lingkungan yang terakhir itu mengurangi polusi atas penggunaan asap-asap kendaraan bermotor. Karena di sini kami menggunakan sepeda ataupun gerobak, hal ini dapat mengurangi karbon dioksida yang dilepaskan kepada lingkungan. Nah, selanjutnya pada keberjalanannya, ini adalah tim keliling dengan struktur perusahaannya bersifat fungsional. Nah, di sini kami dapat melihat ada CEO, ada CMO, ada juga CFO, ada CTO, dan juga terakhir ada COO yang berhubungan langsung dengan merchant. Dan berikut juga ada job description-nya yang bisa dijelaskan, yang sudah dijelaskan pada proposal. Selain itu, untuk mendapatkan konsumen dari keliling ini digunakan marketing funnel framework 4P. Nah, rencana pemasaran ini difokuskan pada tahap awareness pada marketing funnel karena mengingat keliling ini bisnis yang baru, jadi belum banyak orang yang aware atau tahu akan keliling. Nah, untuk aspek P yang pertama itu produk, fitur-fitur dari kami ini cukup banyak, yaitu menawarkan jasa tracking dengan fitur mengestimasi waktu sampai, pemesanan online, estimated time arrival, jarak, dan juga persediaan. Selain itu terdapat berbagai macam metode pembayaran. Yang kedua itu price, untuk aplikasinya ini sendiri gratis, bisa di-download di App Store maupun di Play Store. Dan untuk harga makanannya ini berkisar di antara 10.000 hingga 15.000, cukup murah. Dan untuk place, aplikasinya dapat ditemukan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya di iOS maupun di Android. Selain itu untuk pedagang kelilingnya sendiri ini difokuskan kepada daerah-daerah kota besar di Indonesia. Dan untuk yang terakhir itu promotion dilakukan baik secara online maupun offline. Pada platform online ini dibuat berbagai macam konten mengenai pedagang keliling itu kayak advantage atau kilas balik gitu zaman dahulu tentang pedagang keliling itu, memori-memori, dan di social media gitu di YouTube, Spotify, Twitter, TikTok. Tapi untuk secara offline kita juga akan mengikuti berbagai macam bazar seperti bazar kuliner ataupun PRJ. Nah, usulan strategi pemasarannya ini dapat bentuk konten itu vlog, podcast, kemudian bazar, voucher potongan harga untuk pembelian pada tahap awalnya, ada diskon-diskon seperti pada umumnya, dan juga influencer agar mereka dapat membantu mempromosikan keliling. Berikut adalah prototipe dari UI yang kami buat. Di sini ada homepage-nya dan ini ada skenario saat kita memesan makanan. Bisa dilihat memesan bakso Malang, ada estimasi kedatangan waktunya, ada jaraknya dan stok si pedagang bakso Malang itu masih berapa. Itu jika si pedagang keliling itu lewat di depan rumah kita dan kita bisa langsung order, dan nanti saat depan rumah pedagang keliling udah tahu ini rumah ini akan membeli dagangan saya. Lalu ada pilihan terhadap menu-menunya seperti ada bakso Malang, bubur ayam, sate ayam, dan ketoprak. Lalu ini ada skenario kedua jika misalnya pedagang kelilingnya tidak lewat depan rumah kita. Mungkin rumah kita di gang A dan pedagang kelilingnya lewatnya gang B. Itu kita tetap bisa mengorder, namun aplikasi akan memberikan spot pedagang keliling yang terdekat dengan alamat rumah kita. Maka kita bisa nyamperin yang bahasanya, nyamperin si pedagang kelilingnya untuk mengambil makanannya. Kita juga bisa order di situ. Nah, sampailah di aspek terakhir yaitu proyeksi finansial bisnis. Nah, dalam rumusannya dibutuhkan terlebih dahulu beberapa asumsi nih, seperti interest tax rate, depresiasi, ataupun rata-rata harga menu, dan juga biaya R&D. Nah, asumsi-asumsinya dapat dilihat pada layar. Kemudian yang kedua juga dibutuhkan beberapa komponen biaya, mulai dari gaji pegawai, biaya pelatihan dari pekerja-pekerjanya, strategi marketing, lisensi, dan juga capital expenditure atau modal yang dibutuhkan. Nah, dari biaya-biaya dan asumsi-asumsi tersebut, maka barulah bisa dilakukan proyeksi finansial bisnis dari bisnis keliling untuk 5 tahun ke depan. Yang dapat dilihat pada layar cash flow-nya. Nah, dari cash flow tersebut dapat diketahui ini beberapa profitability indicators. Ada 4. Yang pertama itu IRR ada di 20,85%, NPV di sekitar 2 miliar, dan PB period di 3,88 tahun, dan NPM tahun kelima ada di 8,28%. Nah, dari profitability indicators di atas diketahui bahwa bisnis keliling ini sangat menjanjikan karena nilai IRR-nya lebih dari 10%, NPV-nya positif, dan juga payback period-nya tidak terlalu lama. Nah, berikut adalah beberapa referensi atau daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun presentasi kali ini, dan sekian presentasi dari Permata mengenai bisnis keliling. Terima kasih.